Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Figur Muhammad di sini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang soal PPG Prajabatan tahun 2025 yang nantinya kemungkinan besar akan keluar pada saat tes nantinya Bapak Ibu. Nah, pada video ini kita akan membahas salah satu tes substantif, yaitu kemampuan dasar numerasi. Nah, dalam soal kemampuan dasar numerasi itu ada yang namanya soal cerita deret aritmatika ya. Nah, seperti apa contoh soalnya bisa kita lihat di layar ya, yang ini. Jadi ini adalah contoh soal cerita yang nantinya jawabannya itu adalah misalkan berapa total gaji yang diterima atau berapa gaji pada bulan ke N. Jadi ini salah satu contoh soal yang masuk ke dalam soal deret aritmatika. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke tips dan trik serta contoh soalnya, dukung terus channel ini dengan cara mengklik like dan subscribe, serta silakan dituliskan di komentar karena nantinya akan ada tugas ya di akhir video. Silakan Bapak Ibu menjawab, kemudian tuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke tips dan trik serta contoh soalnya. Nah, jadi di sini ada contoh soal tentang cerita deret aritmatika Bapak Ibu. Nah, biasanya di dalam soal itu ada yang dijelaskan, misalkan si A bekerja pada perusahaan A, kemudian nanti dia dapat gaji awalnya sekitar misalkan 1 juta. Nah, kemudian setiap bulannya itu nanti bakalan naik sekian. Nah, nanti kita disuruh hitung berapa total gaji yang diterima selama sekian bulan, atau misalkan berapa gaji si A pada bulan ke sekian. Nah, di sini ada contohnya, saya bacakan ya. Fajar adalah pegawai baru dengan jabatan supervisor di PT Jaya yang memberikan kenaikan gaji tetap tiap bulan. Gaji awal Fajar adalah 9 juta rupiah dan naik 250.000 rupiah setiap bulan. Nah, di sini biasanya itu ada dua macam pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan pertama itu berapa total gaji yang diterima Fajar selama 6 bulan. Kemudian pertanyaan keduanya itu berapa gaji Fajar pada bulan misalkan bulan ke-10 ya. Nah, jadi rumus cepatnya ketika kita mendapatkan soal dan pertanyaan seperti ini ya, itu ketika kita ditanyakan jumlah total gaji selama N bulan. Jadi N itu adalah jumlah bulannya ya. Misalkan bulan ke sekian, misalkan bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-10, nah, seperti itu. Nah, jadi rumusnya kita gunakan SN sama dengan N/2 dikali dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali D. Nah, yang mana S ini adalah total gaji ya. Kemudian N ini adalah jumlah bulannya. Jadi yang ini ya, yang ditanyakan selama bulan kesekian ya. Nah, kemudian A itu adalah gaji awalnya. Ini ya, gaji awal. Nah, kemudian N lagi di sini ya. N itu jumlah bulan, kemudian D itu adalah kenaikan per bulannya, yang ini teman-teman ya. Jadi itu rumusnya ya. Jadi nanti kita akan coba kerjakan ya. Nah, kemudian ketika ditanyakan gaji bulan ke N ya, atau berapa gaji Fajar pada bulan ke-10, berarti yang ditanyakan di sini berapa gajinya di bulan ke-10 ya. Seperti itu.
Nah, jadi rumusnya itu adalah UN ya sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali D. Nah, jadi U ini adalah gaji bulan ke N-nya ya. Jadi ini adalah gajinya pada bulan ke berapa? Misalkan bulan ke-10 di sini ya. Bulan ke-10. Nah, kemudian A tadi itu adalah gaji awal ya. Kemudian N itu adalah jumlah bulannya. Kemudian D-nya adalah kenaikan per bulan. Nah, jadi Bapak Ibu sisa memasukkan saja ya angka-angkanya. Jadi sebenarnya pada soal-soal PPG ya itu sebenarnya tidak susah Bapak Ibu, tidak perlu ekstra menghitung. Yang penting Bapak Ibu tahu rumusnya, nanti itu sisa dimasukkan ya, sisa dimasukkan angka-angkanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Kita coba kerjakan soalnya ketika yang ditanyakan adalah berapa total gaji ya. Nah, jadi di sini tadi narasinya sama ya. Jadi Fajar adalah pegawai baru dengan jabatan supervisor di PT Jaya yang memberikan kenaikan gaji tetap tiap bulan. Gaji awal Fajar adalah 9 juta rupiah dan naik 250.000 rupiah setiap bulan. Berapa total gaji yang diterima Fajar selama 6 bulan ya. Jadi jawaban singkatnya jadi seperti ini. Kita cari dulu teman-temannya apa A-nya, apa D dan apa N-nya ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi A-nya itu adalah gaji awalnya itu adalah 9 juta ya. Jadi kita tulis sini A-nya itu adalah 9 juta. Kemudian D-nya kenaikan gaji ya. Kenaikan gajinya itu adalah 250.000. Kemudian N itu adalah jumlah bulannya. Jadi di sini selama berapa bulan? 6 bulan ya. Jadi kita tulis 6. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang tadi Bapak Ibu, yaitu rumus menghitung total gaji, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali D. Nah, kita sisa masukkan saja ya. N-nya berapa ya? N-nya itu adalah 6. Kemudian dikali 2 dikali A-nya adalah 9 juta ya. Ini A-nya adalah 9 juta. Kemudian ditambah N dikurang 1, N adalah 6. Kemudian dikali D ya. D itu adalah kenaikan gaji, di sini adalah 250.000. Nah, jadi Bapak Ibu selesaikan dulu yang ada di dalam kurungnya ya. Nah, jadi 9 juta dikali 2 itu dapat 18 juta ya. Ditambah 6 dikurang 1 itu adalah 5 dikali dengan 250 itu dapat 1.250.000. Nah, kemudian di sini 6 bagi 2 itu dapat 3 ya. Nah, 3 dikali ya 18 juta ditambah 1.250. Nah, kita jumlahkan yang dalam kurung dulu ya. Jadi dalam matematika yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah yang di dalam kurung Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini 3 dikali, jadi ini hasil penjumlahannya 19.250.000 dikali dengan 3 itu dapat 57.750.000 ya. Jadi di sini terpotong ada. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk mengerjakan soal ketika yang ditanyakan adalah berapa total gajinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kira-kira berapa gaji Fajar pada bulan ke-10 ya. Nah, jadi kita tadi sudah ketahui A-nya itu adalah 9 juta, D-nya itu adalah 250.000 dan N-nya adalah 6. Nah, tadi kita sisa mengingat rumusnya saja ya. Jadi U ya, UN
Oh, maaf Bapak Ibu ya. Jadi di sini berubah ya, berubah bulannya ya. Berubah bulannya. Jadi di sini bukan 6 ya. Di sini bukan 6 tetapi di sini adalah 10 ya. Jadi 10. Jadi kita perhatikan baik-baik soalnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ditanyakan berapa gaji pelajar pada bulan ke-10 berarti jumlah bulannya itu adalah 10 ya. Jadi yang ini salah. Di sini adalah 10 ya. Nah, jadi rumusnya tadi adalah UN ya, N-nya adalah 10 sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali D. Nah, kita sisa input saja, sisa masukkan saja. A-nya tadi adalah 9 juta ya. Kemudian ditambah 10 dikurang 1 ya. 10 itu kan N-nya, N dikurang 1. Jadi 10 dikurang 1 dikali D ya. D-nya tadi adalah 250.000 ya. Jadi 9 juta. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung 10 dikurang 1 itu dapat 9. 9 dikali 250.000 dapat 2.250.000 ya. Nah, sekarang kita jumlah 9 juta ditambah 2.250 itu dapat 11.250.000. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Contoh soal ketika kita mendapatkan soal cerita deret aritmatika. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita coba kerjakan contoh soalnya. Nah, jadi di dalam soal biasanya contohnya itu seperti ini ya. Ada tulisan atau narasi seperti ini ya. Jadi teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, perusahaan teknologi X merayakan hari jadinya yang ke-25. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan tersebut selalu mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Untuk itu, perusahaan memberikan insentif berupa kenaikan gaji tetap per bulan bagi pegawai berdasarkan jabatan sebagai berikut ya. Jadi di sini kita disuruh analisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ketika jabatan direktur itu gaji awalnya adalah 25 juta. Dia direktur berarti gaji awalnya 25 juta dan kenaikannya 500.000. Kemudian kalau dia manajer, gaji awalnya itu adalah 18 juta dan kenaikannya adalah 300.000. Ketika dia supervisor, gaji awalnya itu adalah 10 juta dan kenaikan tiap bulannya adalah 200.000. Dan ketika dia seorang staff ya, gaji awalnya itu adalah 6 juta dan kenaikan tiap bulannya itu adalah 150.000. Nah, jadi kita tidak jauh-jauh ya dari tabel ini, kita fokus ke tabelnya. Nah, biasanya dari narasi ini itu nanti akan diberikan soal seperti ini ya. Nah, jadi dari narasi tadi ya, itu kita diberikan soalnya. Jadi di sini soalnya soal yang pertama, Dina adalah supervisor baru yang mulai bekerja tahun ini. Berapa jumlah total gaji yang telah diterima Dina selama 8 bulan bekerja di perusahaan tersebut? Nah, kita lihat dulu ya, kita analisa soalnya ya. Jadi Dina ini adalah seorang supervisor ya. Nah, kita fokus ke sini ya, ke jabatannya ya. Jadi dia itu adalah supervisor. Jadi di sini kita lihat, oh berarti dia adalah supervisor. Berarti gaji awalnya itu adalah 10 juta dan kenaikan gajinya tiap bulan itu adalah 200.000 ya. Nah, jadi di sini sudah kita dapatkan datanya ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Berapa jumlah total gaji yang telah diterima Dina selama 8 bulan bekerja di perusahaan tersebut? Nah, jadi kita tentukan dulu A-nya ya, atau gaji awalnya ya. Jadi di sini ya, A-nya itu kira-kira berapa Bapak Ibu? 10 juta ya. Jadi gaji awalnya itu adalah 10 juta ya. 10 juta. Nah, kemudian kita cari lagi D-nya ya. D tadi apa?
D itu adalah kenaikan gajinya setiap bulan. Jadi di sini adalah 200.000. Nah, kemudian kita lihat N-nya. N-nya berapa bulan? Ya. Jadi di sini selama 8 bulan ya, selama 8 bulan. Jadi N-nya itu adalah 8 ya. Nah, kita lihat tadi dia cari jumlah total gaji ya. Jadi kita gunakan rumus SN ya. SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali D. Nah, itu ya. Jadi itu rumusnya Bapak Ibu. Jadi sisa dimasukkan saja ya. Jadi N-nya itu tadi adalah 8 ya ini. Kemudian per 2 dikali dalam kurung 2, A-nya tadi adalah 10 juta dikali ya 10 juta ditambah dalam kurung N-nya adalah 8 dikurang 1 kemudian dikali dengan D-nya adalah 200.000. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita sisa hitung ya. Nah, jadi 8 per 2 itu adalah 4 ya. Dikali dalam kurung ya. Bisa kita kali ini 2 kali 10 juta itu dapat 20 juta. Ditambah, nah kita kerjakan yang ini dulu ya. 8 kurang 1 itu dapat 7 dikali 200.000. Nah, 4 dikali ya. Ingat ya, yang mana lebih prioritas pada penjumlahan, perkalian, pembagian ya, dan pengurangan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan perkalian ya seperti ini, perhitungan seperti ini ya, jadi utamakan yang kali ya, yang kali dulu. Jadi 20 juta ditambah 7 kali 200.000 dapat 1.400.000 ya. 1.400.000. Nah, 4 dikali, aduh, maaf ya, 4 dikali, nah 20 juta ditambah 1.400.000 itu dapat 21.400.000 ya. Nah, sekarang sisa kita kali ya. Kita kali saja. Silakan kalau misalkan dapat perkalian seperti ini nolnya disimpan saja Bapak Ibu ya. 5 nolnya ini disimpan. Jadi yang dikali saja itu adalah 214 dikali 4-nya saja. Jadi 214 dikali 4 itu dapat 856 ya. Nah, dapat 856. Nah, kemudian yang nolnya tadi ini kita sisa pindahkan 5. Nah, jadi dapat 85.600.000 rupiah ya. Nah, kita lihat di opsi itu ternyata jawabannya adalah yang B Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya untuk soal-soal seperti ini itu yang penting kita ketahui rumusnya Bapak Ibu. Yang penting kita ketahui rumusnya karena kenapa? Ketika kita mengetahui rumusnya itu sisa dimasukkan saja angka-angkanya ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi narasinya mengatakan bahwa teks ini merupakan teks untuk
menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi tabelnya kita tetap ambil untuk menjawab soal yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ditanyakan pada bulan keberapa ya. Jadi kalau tadi itu gajinya pada bulan ke sekian, sekarang yang ditanyakan di sini adalah pada bulan ke berapa. Jadi yang ditanyakan itu adalah N-nya ya. Nah, kita baca soalnya. Seorang staf akan menerima gaji sebesar 8.100.000 pada bulan keberapa ya. Jadi ini pada bulan keberapa. Jadi N-nya itu tidak diketahui ya. N-nya yang dicari. Nah, jadi kita lihat ya, dia itu adalah seorang staf ya. Dia itu adalah seorang staf, berarti untuk A-nya ya itu adalah 6 juta atau gaji awalnya itu adalah 6 juta dan D-nya adalah Rp150.000 atau kenaikan tiap bulannya itu adalah Rp150.000 ya. Nah, jadi kita tulis dulu ya. Jadi A-nya itu adalah 6 juta. Kemudian D-nya itu adalah 150.000. Kemudian U-nya ya. Jadi di sini sudah diketahui U itu adalah 8.100.000 ya. 8.100.000. Nah, yang ditanyakan adalah N-nya. Ya, berapa N-nya? Jadi tetap kita gunakan rumus yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi UN itu sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali D. Nah, jadi kita tetap gunakan rumus yang ini. Cuman yang dicari di sini adalah yang N-nya ya. Jadi kita langsung masukkan saja ya, 8.100.000 sama dengan, jadi U-nya itu adalah 8.100.000 sama dengan A-nya adalah 6 juta. Kemudian ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikalikan dengan D-nya adalah 150.000 ya. Nah, jadi kita kerjakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita pindah ruaskan yang A ini ke sebelah kiri ya. Jadi ingat ya, ketika dia pindah ruas otomatis dia tandanya berubah, yang awalnya adalah positif menjadi negatif ya. Jadi 8.100.000 dikurang ya 6 juta sama dengan N dikurang 1 dikali 150.000. Oke. Nah, kita kurangi ya. Nah, ketika seperti ini juta sama juta ya, yang dikurangi langsung kurangi saja yang di bagian depannya. Jadi 8 kurang 6 itu adalah 2 ya. Jadi 2.100.000 sama dengan ya, sama dengan N dikurang 1 dikali 150.000. Nah, sekarang kita pindah ruaskan lagi yang D-nya atau yang 150.000 ini Bapak Ibu. Nah, yang dari awalnya dia kali pindah ruas ke sebelah kiri, maka dia menjadi bagi ya. 2.100.000 dibagi 150.000 sama dengan N dikurang 1. Nah, kita coret saja ya. Kita coret 4 nolnya. Kita coret 4 nolnya ya. Jadi 210 per 15 itu dia dapat 14 ya. 14 sama dengan N dikurang 1 ya. Nah, sekarang kita pindah ruaskan lagi yang minus 1 ini ke sebelah kiri ya. Jadi 14 ditambah 1 sama dengan N ya. Kita pindahkan ke sini ya.
Jadi 14 ditambah 1 itu adalah 15 sama dengan N. Jadi N sama dengan 15. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ingat perhitungan matematika dasar ya, bagaimana ketika pindah ruas ke kiri tandanya berubah, misalkan dari positif menjadi negatif, dari perkalian menjadi pembagian. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang C ya. Yang C. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu cara mengerjakan soal cerita ya. Deret aritmetika. Nah, sekarang lanjut ke tugasnya ya. Silakan Bapak Ibu kerjakan soal ini ya. Jadi teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan X mengalami peningkatan laba yang signifikan. Sebagai bentuk apresiasi, perusahaan memberikan skema kenaikan gaji setiap bulan bagi pegawai baru yang memenuhi target. Rincian skema gaji sebagai berikut. Nah, jabatan, gaji awal, dan kenaikan tiap bulan. Ketika jabatannya supervisor, maka gaji awalnya adalah 6 juta dan kenaikan tiap bulannya adalah 150.000. Ketika dia asisten, maka gaji awalnya itu 4.500.000 dan kenaikan tiap bulannya adalah 100.000. Ketika dia staf junior, gaji awalnya itu adalah 3 juta rupiah dan kenaikan tiap bulannya adalah 75.000 rupiah. Nah, soal yang pertama, Bima adalah seorang supervisor baru yang mulai bekerja di bulan Januari. Jika ia memenuhi target setiap bulan, maka jumlah gaji yang diterima Bima selama 6 bulan pertama adalah A. 38.250.000, B. 38.700.000, C. 39 juta, D. 39.450.000, dan E. 39.600.000. Nah, kemudian soal yang kedua, Yuni adalah staf junior yang baru mulai bekerja. Berapa bulan yang dibutuhkan Yuni agar gajinya mencapai 4.275.000? A. 15 bulan, B. 16 bulan, C. 17 bulan, D. 18 bulan, dan E. 19 bulan. Jadi silakan dikerjakan Bapak Ibu, tetap semangat. Semoga informasi pembukaan PPG Prajabatan tahun 2025 ini segera disampaikan ya, dan semoga Bapak Ibu yang mensupport channel ini, saya doakan lolos di semua tahapan-tahapan PPG Prajabatan yang akan dibuka nantinya. Nah, terima kasih telah menonton. Semoga Bapak Ibu sukses selalu. Terima kasih.